Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di BPP Buir. Pagi hari ini kami rencananya akan melakukan gotong royong menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga nanti setelah libur Idul Fitri kantor kami kembali nyaman untuk ditinggali, untuk dikantori seperti itu. Jadi pagi hari ini kami rencananya akan membersihkan bagian taman kantor yang berada di depan terlebih dahulu. Kami nyicilnya sedikit-sedikit karena keadaan kami sedang berpuasa juga. Jadi diupayakan dalam seminggu ini kegiatan bersih-bersih kantor di samping kegiatan penyuluhan kami juga akan tercapai. Jadi ini adalah Pak Badar yang sedang menanam tanaman pandan ya. Tanaman pandan ini baru saja tadi diambil karena ini sebenarnya tanaman terbengkalai yang ada di pinggir sebelah barat kantor kami. Tanaman ini sudah lama di sana dan kebetulan karena ini musim hujan, tampaknya dia tumbuh di situ di bawah pohon-pohon taman lainnya yang sudah terbengkalai juga. Dan ini dipindahkan di taman ini supaya membawa kesan menjaga keseimbangan taman kami. Jadi taman ini ada ruang sedikit yang masih kosong, sehingga ruang itu mesti ditanami dengan tanaman yang agak besar supaya tidak terkesan jomplang, karena di bagian sebelah sana sudah banyak sekali tanamannya dan untuk di sebelah sini belum ada tanamannya. Pak Badar menanam ini di samping kolamnya, dan ini adalah bagian belakang dari kantor kami. Tampak di sana lahan percobaan kami sedang digunakan oleh petani milenial kami sebanyak 4 orang, masing-masing 5 are. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan kantor kami yang kebetulan lagi kosong, orangnya masing-masing lagi keluar ini untuk bergotong royong. Dan ini namanya Mbak Fitri Wahyuni, sedang melakukan bersih-bersih dibantu oleh petani milenial yang kebetulan lagi istirahat bekerja di belakang di lahan percobaan itu. Itu meja itu pemberian petani kemarin, karena ada petani yang melihat ada ruang kosong yang perlu ditambahi meja supaya ada memudahkan banyak aktivitas di situ, makanya diberikan bantuan sama petani mejanya. Kalau di sini bahasanya pantar ya, sederhana sekali mejanya, hanya berbentuk kayu-kayu kemudian bambu di atasnya diikat-ikat, dianyam, dan jadilah meja itu. Termasuk kuat meja itu yang dikasih sama petani. Mbak Fitri ini PPL yang masih 2 tahun ya, umur 2 tahun lalu dan baru tahun kemarin ikuti program pelatihan diklat dasar penyuluh ahli pertama. Perlu sobat BPP ketahui bahwa BPP ini sudah berdiri sejak 14 tahun yang lalu ya, 2010 bangunannya, sedangkan lembaganya 1 tahun sebelum itu, sekitar 15 tahun jadinya BPP ini. Jadi BPP ini masih bangunannya masih kuat, masih eksis. Ini adalah taman yang dikerjakan sama Pak Badar tadi. Ini adalah kolam yang dikembangkan sama teman-teman. Ada kebetulan ikan yang berada di kolam itu berupa ikan nila. Jadi ikan nila merah ya. Ikan nila merah ini termasuk ikan yang mudah hidup, yang penting kadar oksigen airnya itu mencukupi. Jadi kadar oksigen airnya yang sudah disiapkan ini berupa aerator yang dihidupkan 1 kali 24 jam kali 7 hari kali 30 hari selama sebulan.
Jadi aerator ini harus tetap ada supaya tidak tiba-tiba nanti ikannya ngambang gitu, seperti itu. Dan kebetulan kami menggunakan kolam terpal untuk membuat kolam ini, membuat dari terpal. Di atasnya kami berikan naungan berupa paranet 90% ya, karena ini panas sekali kalau di Sumbawa tanpa paranet. Dan kebetulan beberapa tanaman besar juga sedang kami tanam di sekitar kolam itu, diperkirakan nanti sebagai naungan untuk kolam ini. Ya, beberapa ikan, beberapa jenis kangkung juga kami taruh di dalam kolam itu untuk naungan. Kami lagi mencari bunga teratai ini untuk kami tanam di dalam kolam itu, tetapi belum ketemu bunga teratainya. Kolam ini diinisiasi kemarin dengan bantuan anak-anak SMA, SMK yang kebetulan magang di sini. Katanya sebagai oleh-oleh mereka untuk BPP, mereka membuat kolam ikan sederhana dengan terpal seadanya seperti itu. Dan alhamdulillah kolam ini tampaknya melengkapi taman kami yang cukup sederhana. Dan kalau kita lihat keberadaan kolam ini juga memeriahkan suasana taman. Beberapa BPP di Kabupaten Sumbawa memiliki kolam seperti ini, dan itu mungkin yang menjadi inspirasi kemarin teman-teman supaya membuat kolam sederhana, setidaknya sebagai tempat kita membuang mata, cuci mata kalau lagi sumpek, pulang bekerja, melihat ikan-ikan yang bergerak dinamis di dalam kolam kan, itu menambah keseruan hari-hari kita selama menjalankan pekerjaan sebagai penyuluh pertanian. Kita lihat ikannya begitu asik ya, mereka makan, mereka bermain di dalam kolam itu menyenangkan hati kita kalau kita lihat ya. Nah, ini adalah taman yang baru dibuat kemarin menggunakan genteng aja seadanya. Genteng ini diangkut dari rumah petani yang menghibahkan gentengnya, karena rumahnya diganti atapnya pakai alpalum, sehingga gentengnya dihibahkan ke kami. Lumayan banyak gentengnya dan tampaknya genteng itu sangat bermanfaat untuk membuat taman. Nah, ini adalah Pak Jurait yang lagi menanam pandan. Pak Jurait ini petani di Desa Jurumapin, Umagili nama kelompok taninya. Beliau adalah ketua di situ, dan setiap pagi beliau pasti mampir di sini hanya untuk sekedar ngobrol, gotong royong dan sebagainya. Beliau sangat akrab dengan kami di BPP ini. Beliau juga tak segan-segan untuk memberikan bantuan bila diperlukan berupa tenaga, partisipasi, memecahkan masalah-masalah teknis di lapangan. Jadi Pak Jurait ini termasuk petani yang bisa menerima dengan mudah berbagai perubahan-perubahan di bidang pertanian yang sangat dinamis ini, terutama pengembangan inovasi dan teknologi yang sedang lagi marak-maraknya di dunia pertanian. Nah, itu yang menggunakan baju biru itu petani milenial yang membantu kami di sini, yang sering juga membantu kami jika bergotong royong dan sebagainya. Jadi Pak Badar ini menanam pandan di samping kolam itu. Lumayan cara beliau menanam. Orang bilang kalau di Sumbawa ini dari caranya saja itu seperti itulah tangan yang sejuk katanya. Kalau di Sumbawa ini sejuk tangannya katanya. Jadi tanaman mudah tumbuh kalau ditanam oleh orang yang memiliki tangan yang sejuk. Padahal sebenarnya kalau kita telusuri ya, orang yang memahami syarat-syarat pertumbuhan tanaman ya pasti tangannya akan sejuk. Jadi dia tidak akan menanam sembarangan,
dia tahu kedalamannya berapa, dia tahu akarnya diperlakukan seperti apa, dia tahu kita taruh kompos di bawah seperti apa, kemudian dia seperti itulah. Ini Pak Nur Hasan, beliau juga termasuk orang yang memiliki tangan yang sejuk di kantor ini, karena apa-apa yang ditanam sama beliau pasti tumbuh, insya Allah tumbuh 99,9%, karena beliau memang mengetahui syarat-syarat pertumbuhan tanaman dari tanah, dari akar, dan cara memperlakukan bibit itu beliau sangat paham. Dan beliau juga sering mengontrol setiap hari keadaan mata tunas yang baru dan sebagainya, apakah perlu ajir, perlu apa. Ini kelebihan Pak Nur Hasan, ini sangat perhatian dengan tanaman yang ada di kantor. Bahkan beliau banyak sekali menyumbang jenis-jenis bunga, jenis-jenis tanaman, bibit dan sebagainya untuk kantor ini. Biasanya beliau mengambil di perkampungan, kebetulan jika ada kegiatan penyuluhan dan ada bunga-bunga yang ingin dihibahkan oleh masyarakat, ya beliau meminta dan membawanya ke kantor untuk ditanam di taman yang sederhana ini. Ya memang Pak Nur Hasan ini orang yang senang sekali bergelut dengan tanaman dalam kesehariannya. Dalam sehari beliau tak lepas 1 hingga 2 jam bergumul dengan tanaman-tanaman itu, sehingga tanaman-tanaman itu bisa terjamin kehidupannya, bisa hijau, bisa dipetik jika dia adalah sayuran, bisa dinikmati bunga, keindahan bunganya jika dia adalah tanaman bunga, bisa dinikmati bagaimana pertumbuhan tanaman jika dia adalah tanaman yang bisa dinikmati daunnya. Ya seperti itulah Pak Nur Hasan. Sekarang beliau selagi memasang ajir supaya tanaman tidak rebah. Ini adalah tanaman tomat serpo ya kalau tidak salah, yang kebetulan ditanam di situ karena ada petani milenial yang lagi menanam tomat serpo di belakang itu, di lahan kantor, lahan percobaan kantor itu. Jadi kami minta mereka untuk menyisihkan 1-2 pohon. Ternyata pohon yang disisihkan itu relatif banyak, ada belasan mungkin yang ditanam, dan sekarang sudah bertumbuh. Ini dipasangi ajir sama Pak Nur Hasan supaya tomatnya tidak jatuh ke tanah pertumbuhannya. Jadi dia mesti tegak dan menangkap sinar matahari, bersaing dengan terowong yang ada di sebelahnya. Itu adalah tanaman kelapa yang dibawa juga sama Pak Nur Hasan, karena beliau pernah membuat di bawah itu tulisan berbentuk BPP dari kelapa. Jadi kelapa di Sumbawa ini sangat berlimpah kelapa. Kalau kita lihat untuk membuat tulisan BPP dari kelapa, 1 huruf saja itu sudah bisa memakan sekitar 30-an kelapa. Kalau BPP itu mungkin sekitar 100 kelapa mungkin yang disumbang Pak Nur Hasan, itu 100 biji kelapa, dan kelapa-kelapa itu ternyata tumbuh. Itu adalah kelapa yang sudah tumbuh di taman kami. Cukup unik apa yang sudah ada itu kelapa seperti itu. Dan kalau kita lihat tanaman tomat tersebut sedang berbunga ya. Kebetulan bunganya itu lagi keluar, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi adalah untuk kita tempat membuang pandangan ke situ untuk menambah semangat pagi kita kalau kita pergi ke kantor, kemudian kita hendak turun ke lapangan. Pembuatan ajir itu ternyata berlanjut, sobat BPP. Jadi kita lihat ini ada limbah pohon mangga yang ditebang di situ, dan kayunya bisa dimanfaatkan untuk
pembuatan ajir tanaman terung. Jadi petani milenial kita yang satu ini membantu kita membuat ajir dan memasang ajir untuk terung-terung itu supaya tidak daunnya kemana-mana, terus nanti supaya jika berbuah bisa tegak nanti di batangnya dan tidak jatuh ke tanah, merunduk dan sebagainya. Kegiatan petani milenial di BPP ini tampaknya sudah berlangsung sekitar 2 musim. Jadi ini masuk musim kedua dan sekarang mereka lagi menanam tomat di belakang kantor itu. Ada sekitar 20 hari mereka menanam, bahkan lebih ya kalau kita hitung, karena biasa mereka menggunakan petak-petak yang sudah ada. Jadi petak-petak itu yang dipenuhi, walaupun kita mengatakan 5 hari tapi sebenarnya ada yang 9 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang belasan hari kalau kita membaginya. Yang sudah kita bagi kepada mereka untuk dipinjam selama 3 musim. Jadi kegiatan mereka cukup menarik dan cukup menghasilkan bagi mereka. Mereka semangat terus ya untuk membudidayakan tanaman hortikultura. Oh ya, mereka didampingi oleh pendamping dari Yayasan Bina Tani Sejahtera yang merupakan anak usaha mungkin atau semacam tenaga pendampingan dari produsen benih panah merah, Yayasan Bina Tani Sejahtera. Ya, ini adalah tanaman terung yang sudah diajir, kemudian mau ditambah lagi ajirnya dari sebelah dalam supaya mereka tidak rebah saat pembuahan yang kebanyak kali sudah ini buahnya mereka. Kalau kita lihat model ajirnya ya cuma seperti itu aja, seperti kayu-kayu seperti itu, nanti ditancap, habis ditancap nanti ya tinggal dipasang bambu supaya menghemat jumlah ajir yang ditancapkan ke dalam tanah. Jadi untuk menyanggah ranting-ranting terung yang sudah berkembang, seperti itu modelnya. Jadi dia masuk di situ, menancapkan di tanahnya seperti ini. Kemudian nanti tinggal dipasang bambu dari sebelah sini dari sebelah barat ini ke sebelah timur yang sudah ditancap, diikat nanti bambunya supaya kuat. Kalau kita lihat ya, beginilah keadaan kita di Sumbawa ini. Kalau Pak Nur ini memang tampaknya sudah biasa menancapkan kayu di tanah dalam pemasangan ajir seperti ini. Ini adalah bambu yang hendak dipasang di sekitaran terung ini supaya terungnya bisa kuat ya sobat BPP. Dan kalau kita lihat bambunya juga cukup sederhana saja supaya rapi, tampak rapi aja seperti itu ya. Nah, ya
sekarang butuh tali untuk mengikat bambu itu. Dicari talinya, cukup pakai rumput laut saja kita mengikatnya. Ya, kegiatan memasang anjir ini cukup sederhana karena ini hanya membutuhkan beberapa material-material yang bisa didapatkan di sekitar kita. Kalau kita lihat jumlah kerapatan tanamnya terung tersebut, ya memang ini bukan untuk produksi massal ya, tapi ini sudah dikombinasikan dengan tanaman-tanaman lain yang kebetulan saat itu tersedia tanaman terung untuk ditanam di taman yang sudah kita buat seperti itu. Jadi pemasangan anjir ini ternyata berlanjut untuk ini bagian luarnya lagi supaya menopang penambahan tangkai, daun, dan bahkan penambahan buah. Jadi kalau tidak diajir ya kemana-mana nanti tangkainya jatuh. Ini yang membuat tidak elok dipandang mata ya. Jadi sekarang kebetulan petani milenial di belakang lagi menyemprot fungisida di lahan tomatnya, dan kebetulan juga fungisida itu masih ada sisa dan ditanam dan disemprotkan lagi di lahan taman kita ini supaya terjadi pengendalian penyakit jamur. Bahkan di situ ini termasuk tindakan preventif yang tebal ya kalau kita melihatnya. Beberapa hari yang lalu ini juga pernah disemprot dari sisa insektisida yang disemprotkan di belakang. Jadi petani milenial ini termasuk petani yang sukses di BPP ini dalam menanam cabai keriting. Untuk musim pertama kemarin dia sempat meraup keuntungan belasan juta dari aktivitas menanam cabai keritingnya. Petani milenial ini dari desa Tarusa, kebetulan keempat-empatnya dari desa Tarusa, dan mereka tidak memiliki lahan untuk membudidayakan tanaman hortikultura. Mereka hanya memelihara sapi yang dimiliki oleh orang lain, kemudian mereka membagi hasil setiap tahunnya secara bergiliran. Ya, seperti itu keadaan kami dalam bergotong royong pagi ini. Semoga menambah hasanah kita dalam melakukan penyuluhan sehari-hari. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.